Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki letak geografis yang tergolong strategis, sehingga memberikan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah secara menyeluruh. Saat ini dengan beroperasinya Bandara YIA membawa dampak semakin bertambah banyaknya perusahaan yang berdiri di wilayah Kulon Progo. Ini menjadi tugas tersendiri bagi Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pembinaan ke perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Aryani, SHMM, Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, peserta Pendidikan Kepemimpinan Administrator Angkatan 2 Badan Diklat Pemda DIY sebagai Project Leader untuk Inovasi Anugerah Prasetya, penganugerahan penghargaan Sistem Tata Kelola Kerja Layak bagi perusahaan di Kabupaten Kulon Progo. Inovasi ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan tidak tercapainya target indikator kinerja pada program hubungan industrial, yaitu target perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak. Kondisi ini juga menjadi rekomendasi DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagai tanggapan atas laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2024. Seperti apakah implementasi dari rancangan aksi perubahan saya? Mari kita ikuti laporan berikut ini. Inovasi Anugerah Prasetya ini didukung sepenuhnya melalui arahan dan bimbingan Bapak Bambang Sutrisno, SOS MSI, selaku mentor, dan Ibu Yulia Rustianingsih, SIP MAP, selaku coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riono MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap inovasi Anugerah Prasetya, yaitu pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah menunjukkan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip kerja layak di lingkungan kerjanya. Ini merupakan langkah strategis untuk mendorong terciptanya budaya kerja yang adil, aman, sehat, dan manusiawi. Dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memenuhi standar tata kelola kerja layak, kita tidak hanya memberikan pengakuan atas pencapaian tersebut, tetapi juga mendorong perusahaan lain untuk mengikuti jejak yang sama. Pemberian penghargaan ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam mewujudkan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Selamat dan sukses untuk Saudari Farida Aryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sutrisno, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, sebagai mentor dari Saudara Farida Aryani, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi, menyambut baik dan mendukung sepenuhnya terhadap inovasi Anugerah Prasetya, penganugerahan penghargaan sistem tata kelola kerja layak bagi perusahaan di Kabupaten Kulon Progo. Inovasi ini merupakan bentuk lain dari sebuah pembinaan ke perusahaan yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi selama ini. Selain itu, pemberian penghargaan kepada perusahaan sebagai bentuk kolaborasi diharapkan akan tercipta kondisi perusahaan yang lebih baik dengan menerapkan tata kelola kerja layak. Penghargaan kepada perusahaan yang berprestasi bukanlah sekedar simbol saja atau juga bentuk seremonial belaka. Di baliknya terdapat esensi mendalam yang mencerminkan berbagai aspek penting, baik bagi perusahaan itu sendiri, industri, pemerintah maupun masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Slamet Taryono, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kulon Progo, menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas inovasi yang digagas oleh Saudari Farida Aryani, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, yaitu tentang pemberian penghargaan kepada perusahaan yang memenuhi tata kelola kerja layak. Dengan inovasi ini diharapkan ke depannya capaian target kepesertaan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan akan semakin meningkat, karena perlindungan tenaga kerja dalam program jaminan sosial itu
sangat penting dan merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan. Saya sampaikan selamat untuk Saudari Farida Aryani, sukses atas ikhlasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan implementasi aksi perubahan diawali dengan konsultasi aksi perubahan dengan mentor untuk memastikan kesiapan pelaksanaan aksi perubahan. Selanjutnya, dilakukan rapat koordinasi tim efektif aksi perubahan guna mendapatkan dukungan dan terpahaminya rancangan aksi perubahan. Guna penguatan pelaksanaan tugas anggota tim aksi perubahan, disusunlah rancangan SK tim aksi perubahan yang kemudian dilakukan penetapan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja nomor 84 tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan rapat koordinasi tim efektif, membahas persiapan kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi terkait konsep tata kelola kerja layak dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 dihadiri oleh 50 perusahaan skala sedang, menengah maupun skala besar dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja Pemda DIY dan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo. Untuk mewujudkan persamaan komitmen dalam mewujudkan tata kelola kerja layak pada perusahaan, dilakukan penggalangan komitmen antar perusahaan yang diawali dengan menyusun draft komitmen bersama. Penggalangan komitmen dilakukan sekaligus pada pelaksanaan sosialisasi. Penggalangan komitmen diakhiri dengan melaksanakan penandatanganan komitmen bersama yang diawali secara simbolis oleh HRD PT Putra Patria Adikarsa. Pelaksanaan penilaian didahului penyusunan SOP tentang penilaian perusahaan dengan tata kelola kerja layak. Untuk hasil penilaian objektif, tim efektif menyusun pedoman dan template penilaian. Informasi kegiatan penilaian disampaikan kepada perusahaan melalui surat pemberitahuan terkait penilaian perusahaan. Penilaian dilakukan dengan mengambil sampel untuk perusahaan skala besar dan perusahaan skala sedang menengah. Teknis penilaian adalah dengan menilai secara administratif dokumen-dokumen pendukung yang dijadikan indikator penilaian. Dari hasil sementara penilaian, terdapat beberapa kondisi dan harus dilakukan verifikasi ke lapangan. Pelaksanaan penilaian menghasilkan 16 perusahaan skala besar dan 18 perusahaan skala sedang menengah yang memenuhi sistem tata kelola kerja layak. Hasil penilaian ini ditetapkan dalam SK Kepala Dinas nomor 500/111 tahun 2025 tertanggal 14 Juni 2025. Akhir kegiatan di jangka pendek ditutup dengan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan aksi perubahan yang didahului dengan pelaksanaan rapat evaluasi tim efektif. Rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan materi penyusunan laporan. Selain itu juga sebagai proses awal penyusunan laporan aksi perubahan. Dalam proses implementasi ini, terdapat 2 kegiatan di jangka menengah yang bisa dilaksanakan, yaitu pemberian penghargaan kepada perusahaan dan penyusunan video animasi. Pemberian penghargaan diawali dengan rapat koordinasi tim efektif untuk memastikan dukungan kelancaran pelaksanaan acara. Acara pemberian penghargaan dihadiri oleh 34 perusahaan terpilih dan perangkat daerah yang ditunjuk, BPJS Ketenagakerjaan dan Apindo. 16 perusahaan skala besar dan 18 perusahaan skala sedang menengah yang memenuhi syarat sistem tata kelola kerja layak. Di perusahaan skala besar, kita akan serahkan untuk PT Putra Patria Adikarsa. PT Putra Patria Adikarsa dalam penilaian pada tahun ini mendapatkan nilai 99,00 dengan premita prima.
Informasi terkait kegiatan pemberian penghargaan juga telah dipublikasikan di media informasi Dinas Tenaga Kerja. Selain pemberian penghargaan, penyusunan video animasi juga telah dilaksanakan, diawali dengan menyusun skrip narasi video sebagai dasar untuk menyusun video. Demikian laporan implementasi aksi perubahan untuk inovasi Anugerah Prasetya Penganugerahan Penghargaan Sistem Tata Kelola Kerja Layak bagi Perusahaan di Kabupaten Kulon Progo. Salam tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya, Kepala Bagian Personalia PT Putra Patria Adikarsa. Dalam hal ini mewakili PT Putra Patria Adikarsa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dan juga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo atas penghargaan sistem tata kelola kerja layak bagi perusahaan. Tentunya ini menjadi motivasi kami untuk dapat meningkatkan standar ketenaga kerjaan yang unggul dan bertanggung jawab, serta harapan kami bisa berkontribusi secara penuh terhadap pembangunan di Kabupaten Progo, baik secara lapangan pekerjaan maupun secara lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Priambo, General Manager Morazen Yogyakarta. Ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan diberikan pada kami sebagai perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak di Kabupaten Kulon Progo ini. Tentu kedepannya ini menjadi motivasi kami untuk berbuat lebih baik lagi agar tempat kerja kami yaitu di Hotel Morazen tetap bisa kita kelola dengan lebih baik lagi ke depannya, dan juga menjadi pilihan bagi para calon tenaga kerja nantinya, terutama di bidang pariwisata. Sekali lagi terima kasih dan selalu sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.